Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Aichin Do It. Hai teman-teman semua, kali ini aku ingin bercerita dan juga sharing pengalaman aku dirawat di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan. Sebelum mulai videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Jadi aku dirawat pada Maret 2023 lalu di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, Grogol, Jakarta Barat. Jadi waktu itu diagnosa yang aku dapatkan yaitu depresi berat dengan gejala psikosis dan juga keinginan untuk Jadi yang aku rasakan waktu itu sama seperti kebanyakan penyandang depresi lainnya, yaitu kehilangan motivasi untuk hidup. Ya, jadi sejak kecil atau SMP, aku udah ada kecenderungan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, di mana itu mengganggu keseharian aku. Lalu saat SMA mulai muncul gejala pseudoseizure, atau kalau teman-teman nggak tahu nih, itu adalah gejala kejang-kejang diakibatkan mental issue. Jadi waktu itu aku udah sering kejang-kejang di sekolah dan sempat dibawa klinik, dan dokternya bilang kalau aku itu mengalami stres. Setelah itu aku melakukan check up jantung karena aku ada riwayat jantungku itu suka berdebar dan gak beraturan. Alhamdulillah hasilnya itu baik, cuma memang kata dokternya jantungku ini 2 kali lipat lebih kencang dibanding orang normal. Nah sayangnya saat SMA aku nggak kepikiran untuk check up kesehatan mentalku ke psikolog ataupun ke psikiater. Jadi hanya berakhir di check up jantung saja. Lalu setelah bekerja aku mengalami beberapa stresor mulai dari mental illnessku sendiri, terus juga masalah di rumah, terus masalah finansial dan juga masalah di pekerjaan. Akhirnya semua perasaan yang aku pendam itu udah tak tertahankan lagi dan akhirnya tumpah. Ini tuh bagaikan gelas yang diisi air hingga airnya itu tumpah keluar. Gejala yang aku rasakan dalam keseharian yaitu aku mulai sulit untuk bekerja, lalu aku mulai sulit untuk berrelasi dengan orang lain, dan juga mulai keganggu pola makan dan pola tidur aku. Saat itu aku juga mulai menjauh dari lingkup sosial dan aku mulai mengurung diri di dalam kamar. Ketika malam hari aku mulai kesulitan untuk tidur karena overthinking, ataupun kalau aku bisa tidur itu durasinya lumayan lama, bisa di atas 12 jam, dan bukannya jadi fresh, badan aku malah terasa pegel-pegel. Lalu aku juga mulai sering nangis tanpa sebab bahkan saat kerja, dan itu benar-benar mengganggu pekerjaan aku. Sedangkan untuk gejala fisik yang aku rasakan yaitu aku mulai sering GERD hingga mual-mual, terus juga jantungku sering berdebar dan ritmenya itu nggak karuan. Lalu tubuhku itu benar-benar ngerasain kelelahan walaupun seharian aku nggak ngelakuin aktivitas apapun, dan juga merasakan pegel-pegel. Dan untuk bagian kepalaku itu merasakan nyeri yang benar-benar hebat, itu kayak diikat yang benar-benar kuat. Selanjutnya karena nafsu makanku turun, berat badanku ikut turun drastis dari 55 kilo turun jadi di bawah 50 kilo. Untuk gejala psikis yang aku alami, aku mulai merasakan kehilangan motivasi ataupun gairah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga aku berpikir bahwa hidup itu udah gak berharga dan gak berguna lagi. Bahkan aku berpikir untuk mengakhiri semuanya aja. Hingga puncaknya aku ngeliat sekitar itu jadi bergelombang. Untuk gambarannya seperti ini, tapi aku ngerasa itu gelombangnya itu secara horizontal, jadi kayak ombak. Aku ngeliat sekitar itu jadi goyang-goyang. Dan ketika aku ngeliat tangan aku ngerasa tangan aku itu berubah menjadi warna kehitaman. Lalu sehari setelahnya aku memutuskan untuk berobat ke puskesmas dan aku sempat didiagnosa paranoid skizofrenia. Lalu setelah itu aku dirujuk ke Rumah Sakit Suyoto Bintaro.
Di sana aku dirawat oleh dokter Dian dan ditreatment obat-obatan selama kurang lebih 1 minggu. Namun karena tidak ada kemajuan dan keinginan untuk mengakhiri hidupku semakin parah, akhirnya aku dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi respon orang tuaku di awalnya itu shock dan juga sedih. Sebelumnya aku belum pernah bercerita mengenai mental issue yang aku alami dan juga aku melakukan pengobatan ke psikolog dan juga ke psikiater. Hingga hari dimana akhirnya aku dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, akhirnya dokter Dian menghubungi mamaku dan mamaku disuruh untuk datang ke rumah sakit. Di sana aku bisa ngelihat gimana sedihnya mama ngelihat aku yang kondisinya benar-benar berantakan saat itu. Tapi karena mama percaya sama aku dan mama ingin aku cepat sembuh, mama pun setuju aku untuk dirawat ke Rumah Sakit Suharto Herjan. Jadi selama di sana aku mendapatkan treatment ataupun perawatan berupa TSM, yaitu Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi itu adalah treatment di mana gelombang magnetik diberikan ke bagian otak yang mengalami depresi. Selain itu, aku juga mendapatkan treatment obat-obatan, yaitu obat antidepresan, anti skizo, anti cemas, dan juga vitamin. Pastinya efek yang aku rasain setelah treatment dan pengobatan yaitu gejala depresiku menurun. Setelah TSM, aku merasakan nyeri di kepalaku mulai berkurang dan juga kepalaku terasa lebih ringan. Untuk efek obat sendiri, aku merasa kepalaku jadi pusing, terus juga aku mengalami ngantuk yang benar-benar berat, yang nggak tertahankan, terus mulutku terasa kering, terus juga selama beberapa hari aku mengalami diare, lalu tanganku beberapa hari juga mengalami tremor. Selain itu berat badanku juga jadi naik, padahal nafsu makanku itu tetap nggak bertambah. Dari yang tadinya di bawah 50 kg, itu aku jadi sekitar 65 kg. Itu naik 15 kg dalam 2 minggu. Coba aja dibayangin seberapa jadi gemuknya aku. Apa aja sih yang aku lakuin selama perawatan di rumah sakit? Karena aku nggak boleh membawa gadget. Nah, di sana itu kesehariannya aku sebenarnya sama aja kayak biasanya. Cuma memang setiap pagi itu ada olahraga ataupun senam bersama. Lalu setelah itu juga ada kegiatan sharing group bersama teman-teman yang dirawat juga. Untuk kondisi kamarku sendiri, itu gambarannya seperti ini. Jadi memang di dalam itu nggak banyak perabotan, cuma ada kasur dan juga lemari. Di sana aku tinggal di ruangan Nuri, dan itu ruangan khusus untuk laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu nggak dicampur, di sana terpisah ruangannya. Terus juga di dalam ruangan Nuri sendiri itu ada sekitar 6-8 kamar. Di tiap kamarnya itu ada 2-5 pasien yang dirawat. Kebetulan di kamar aku hanya ada 2 pasien, yaitu aku sendiri dan juga pasien lainnya yang seumuran dengan aku. Untungnya pasien sekamarku ini itu nggak mengalami gejala yang berat. Jadi aku masih bisa berelasi dan juga ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, kalau boleh aku ungkapin dalam satu kata, aku merasa sangat terberkati. Kenapa? Karena aku ngerasa di sana aku banyak belajar dari teman-teman yang mengalami gangguan yang lebih berat. Aku ngerasa hidupku jadi lebih berharga dan lebih berguna. Dan aku jadi sadar aku nggak mau menyia-nyiakan hidup yang udah dikasih Tuhan sama aku. Keadaan diriku setelah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan itu menjadi lebih baik, walaupun memang di beberapa waktu
itu ketika stresor datang, aku ngerasa down lagi dan juga aku ngerasa seperti depresiku kembali lagi. Tapi aku bisa ngelewatinnya sampai sekarang. Hal yang bikin aku bangkit selain aku bisa ngeliat secara langsung dan lebih dekat teman-teman ODGJ, aku semakin sadar bahwa orang-orang di sekitar aku banyak yang sayang sama aku, khususnya keluarga dan juga teman-teman aku. Pesan untuk teman-teman pejuang kesehatan lainnya, yaitu rasakan, terima, dan terus berjuang hingga tumbuh berkembang. Rasakan segala perasaan yang ada dan keadaan yang sedang terjadi. Terima emosi yang sedang dirasakan, baik pahit dan manisnya. Serta tetap berjuang demi kesehatan mental yang sedang dialami dan juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika teman-teman mengalami perubahan perasaan dan juga perubahan perilaku dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan hingga mengganggu keseharian teman-teman, aku harap kalian bisa lebih berani untuk mencari bantuan profesional baik ke psikolog ataupun ke psikiater. Aku berdoa semoga kita terus diberikan kesehatan fisik dan juga mental, dan semoga kehidupan kita menjadi lebih bermakna dan juga penuh dengan kebahagiaan. Salam dari Kucindo. Bye-bye.